Selamat datang di Putri Nabila Bercerita. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Kenapa kamu pilih dia, Reza? Perempuan biasa. Tidak ada yang spesial. Keluarganya pun siapa? Suara Bu Ratna terdengar dingin dan penuh penekanan. Reza menghela napas, berusaha tetap tenang. Tangannya menggenggam tangan Alia di bawah meja, memberi isyarat bahwa dia tetap berpihak padanya. Ibu, aku mencintainya. Aku ingin hidup dengannya, bukan dengan latar belakang keluarganya. Bu Ratna menyeringai. Cinta itu bisa habis. Reza, tapi kalau kamu menikah dengan perempuan yang sepadan, kamu tidak akan pernah kekurangan. Alia menunduk. Bukan karena malu, tapi karena ia tahu debat itu tak akan pernah ia menangkan. Sejak awal, kehadirannya di keluarga Reza seperti noda yang tidak bisa diterima. Ia tidak berasal dari keluarga kaya, tidak punya gelar panjang, tidak pula bersinar di mata mertua. Tapi Reza, laki-laki yang ia cintai, menegaskan pilihannya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, bahkan bisa dibilang nyaris dingin. Pihak keluarga Reza hanya hadir karena formalitas, sebagian besar memasang wajah datar, bahkan menolak berfoto bersama Alia. Ayah Alia, seorang pria tenang dan bersahaja, hanya tersenyum dan berkata, "Biar waktu yang membuktikan, Nak, kamu tidak perlu menjelaskan siapa kamu. Mereka akan tahu sendiri." Setelah menikah, Alia pindah ke rumah keluarga Reza. Sebuah rumah besar bergaya klasik Eropa, lengkap dengan chandelier besar dan mobil-mobil mewah di garasi, tapi dingin. Tidak ada kehangatan keluarga yang menyambutnya, hanya perasaan asing yang makin menebal setiap harinya. Hari pertama ia masuk dapur, asisten rumah tangga memandangnya seperti tamu tak diundang. Ibu Ratna bilang, "Kamu bantu-bantu saja dulu ya, Mbak Alia. Soalnya belum tentu betah di sini." Dan benar, setiap hari Alia membantu memasak, mencuci piring, menyapu taman, semua dilakukan tanpa paksaan. Hanya karena ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan menantu yang manja. Tapi apa balasan yang ia dapat? Anak kampung. Baru juga masuk keluarga ini, gayanya seperti pengurus rumah. Untung Reza ganteng. Kalau enggak, mana mungkin perempuan seperti itu bisa dapat suami kaya. Perkataan itu tidak sekali dua kali ia dengar dari tante-tante, iparnya dan sepupu-sepupu Reza saat kumpul keluarga. Tapi Alia tetap diam. Bukan karena tidak bisa membalas, tapi karena ia memilih menyimpan semuanya. Ia tahu hidup akan jauh lebih membungkam dari kata-kata. Di kamar, Reza sering memeluknya dan minta maaf. "Maafkan keluargaku. Mereka belum mengerti kamu. Tapi aku yakin mereka akan berubah, sayang." Alia hanya tersenyum, tapi hatinya penuh luka. Ibaratnya tanyam. Sampai kapan ia harus menjadi menantu yang mengemis penerimaan? Hingga suatu hari, saat mereka sedang sarapan bersama di meja besar keluarga, Bu Ratna berkata sambil tertawa, "Alia, kamu kalau belanja di pasar jangan lupa nawar ya. Kamu kan lebih jago soal barang-barang murah." Semua tertawa, kecuali Reza dan Alia. Ia menatap ibunya dalam-dalam, tapi belum berkata apa-apa. Saat itu, hatinya mulai berubah. Ia sadar, diamnya bisa diartikan sebagai lemah. Dan dalam hatinya ia berbisik, "Baiklah, kalian pikir aku miskin. Kalian pikir aku tak punya harga. Tapi satu hari nanti, aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti yang akan membuat kalian menunduk." Hari-hari Alia sebagai menantu keluarga Reza bukan hanya penuh ujian, tapi juga penghinaan terselubung yang datang dari berbagai arah, terutama dari Bu Ratna, sang mertua yang seolah tak pernah kehabisan cara merendahkannya. Pagi hari ketika matahari bahkan belum benar-benar naik, Alia sudah sibuk di dapur. Ia bukan pembantu, tapi diperlakukan seperti itu. Mertua bahkan pernah berkata sambil lalu kepada asisten rumah tangga, "Biar saja Alia bantu-bantu. Kasihan,
Mungkin belum terbiasa sarapan tanpa kerja keras dulu. Alia menahan diri untuk tidak menangis. Bukan karena lelah bekerja, tapi karena setiap kata itu seperti tombak yang menusuk harga dirinya. Reza tahu semua ini. Tapi ia bukan anak pemberontak. Reza anak sulung yang dididik patuh. Ia selalu mencoba menjadi penengah, bukan pelindung yang sebenar-benarnya. Kadang ia membela Alia, kadang ia diam karena tak ingin memperkeruh suasana. Suatu sore, saat keluarga besar berkumpul di rumah mertua untuk arisan, Bu Ratna mengadakan semacam pertunjukan tak resmi, adu kemewahan. Kakak ipar Alia membawa tas Hermes terbaru. Sepupunya memamerkan mobil sport yang baru dikirim. Dan Samarom. Semua mata melirik ke arah Alia saat Bu Ratna melontarkan kalimat tajam. Lain kali kalau datang ke acara keluarga, coba pakai tas yang lebih sopan ya. Masa menantu keluarga besar seperti kita pakai tas yang, kanvas pasar? Beberapa perempuan tertawa kecil. Alia hanya tersenyum. Tas yang ia pakai memang sederhana, tapi Bu Ratna tidak tahu bahwa itu hadiah kenangan dari almarhum ibunya. Nilainya jauh lebih dalam dari sekadar harga. Namun ejekan itu bukan yang terakhir. Di meja makan, saat makanan disajikan, Bu Ratna mengangkat sendoknya dan berkata, "Alia yang masak ya? Wah, terasa banget bumbunya. Khas kaki 5. Gelak tawa pecah lagi. Reza diam. Alia masih tersenyum. Tapi malam itu, ia duduk sendiri di kamar. Matanya menatap langit-langit. Pikirannya melayang ke rumah masa kecilnya di Bandung, sebuah rumah besar, namun hangat. Ayahnya adalah pria sederhana yang menolak hidup bermewah-mewah meskipun mampu. Ibunya, seorang wanita dengan selera tajam dan hati selembut kapas, meninggal dunia 3 tahun lalu. Sejak saat itu, Alia menyadari bahwa harta bukan segalanya, dan karena itu ia memilih menyembunyikan latar belakangnya dari siapapun, termasuk Reza saat awal bertemu. Tapi kini, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah diamku semakin membuat mereka meremehkanku? Jawabannya datang beberapa hari kemudian. Ketika ayahnya menelepon dan berkata, "Kita akan mengadakan pesta ulang tahun perusahaan ke-50 bulan depan. Semua keluarga wajib hadir, termasuk kamu dan Reza." Alia menahan napas. Mungkin inilah saatnya. Saatnya menunjukkan kepada semua orang yang menganggapnya rendah bahwa ia bukan siapa-siapa, namun bukan berarti tidak bernilai. Saatnya membalas, bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan cara paling elegan, dengan memperlihatkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Pagi itu, Alia duduk di ruang makan apartemen kecil yang baru mereka tempati sejak memutuskan pindah dari rumah mertua. Reza masih mengenakan piyama, duduk di seberangnya sambil menyeruput kopi hangat. "Sayang," Alia memulai pelan, "ayahku akan mengadakan perayaan ulang tahun emas perusahaan bulan depan. Acara besar diadakan di Ritz-Carlton, Jakarta." Reza mengangguk, lalu tersenyum. "Wah, hebat. Aku belum pernah benar-benar tahu bisnis ayahmu ya. Baru kali ini terdengar seperti besar." Alia menatap Reza dalam-dalam. Ini waktunya. Ia tak bisa menyembunyikan semuanya lagi. Ayahku pemilik PT Prameswari Global Distribusi, jaringan perusahaan distribusi pangan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Pabrik, gudang, pelabuhan, ekspor, semua di bawah holding itu. Reza terdiam. Secangkir kopi di tangannya tak jadi diminum. "Alia, kenapa kamu gak pernah bilang?" Alia menunduk, suaranya pelan namun tegas. "Karena aku ingin dicintai sebagai Alia, bukan sebagai putri konglomerat. Aku pernah lihat perempuan-perempuan yang didekati hanya karena harta keluarganya. Aku tidak mau itu terjadi padaku." Reza mendekat, menggenggam tangan Alia.
Aku tidak pernah mencintaimu karena hartamu. Kamu tahu itu kan? Alia mengangguk. Aku tahu. Karena itulah aku memilih kamu. Tapi aku juga tidak bisa terus membiarkan keluargamu menginjak harga diriku. Undangan resmi mulai dikirim ke semua keluarga besar Alia, termasuk kepada Reza dan Bu Ratna. Dengan desain berlapis emas dan tinta timbul, surat undangan itu tak bisa disangkal menunjukkan bahwa ini bukan sekadar pesta biasa. Di bagian bawah tertera nama penyelenggara, Alia Prameswari and Direksi PT, Prameswari Global Distribusi. Saat Bu Ratna menerima undangan itu dari Reza, matanya sempat menyipit membaca nama Prameswari. Ia mengernyit. Ini Alia? Reza mengangguk pelan. Alia adalah putri tunggal dari Pak Hendra Prameswari. Seketika, ruangan itu menjadi hening. Pak Hendra adalah nama besar di dunia bisnis. Namanya sering muncul di media ekonomi, tapi Bu Ratna tak pernah mengira ada hubungan dengan menantunya sendiri. Ia tampak kaget, bahkan sedikit tersinggung. Mengapa dia tidak pernah bilang siapa dia sebenarnya? Karena ibu tidak pernah memberi kesempatan untuk mengenalnya, ucap Reza tegas. Malam perayaan pun tiba. Gedung ballroom Ritz-Carlton penuh. Tamu undangan dengan busana formal dan gaun desainer. Tokoh-tokoh bisnis nasional, selebritas, bahkan beberapa pejabat hadir. Kamera media berjejer di pintu masuk. Alia tampil anggun dalam gaun malam merah marun rancangan perancang ternama. Ia berdiri di sisi sang ayah, menyambut para tamu dengan percaya diri dan senyum khasnya. Bu Ratna datang bersama keluarga Reza. Meski berdandan elegan, ia tampak gelisah saat masuk ballroom dan melihat nama Alia Prameswari terpampang megah di panggung utama. Ia menoleh ke Reza, matanya penuh pertanyaan. Seorang tamu mendekat ke Alia di depan mereka. Selamat malam, Ibu Alia. Terima kasih sudah mengundang saya. Tanpa kepemimpinan Ibu, perusahaan ini tidak akan tumbuh sebesar ini. Bu Ratna mendengar semuanya. Kemudian pembawa acara naik ke panggung dan menyampaikan, Bapak Hendra Prameswari akan menyampaikan sambutan. Didampingi oleh putri sekaligus CEO muda PT Prameswari Global Distribusi, Ibu Alia Prameswari. Tepuk tangan membahana. Alia berjalan menuju panggung. Kakinya ringan, kepalanya tegak. Mata semua orang, termasuk keluarga Reza, terpaku padanya. Tak ada kemewahan yang ia pamerkan. Hanya pembawaan diri yang berwibawa, anggun, dan tak bisa diremehkan. Malam itu, tanpa berkata kasar, tanpa balas dendam, Alia memberi pelajaran paling tajam. Bahwa tak semua yang terlihat sederhana adalah rendah, dan tak semua yang diam itu lemah. Sorotan lampu menyorot panggung utama. Di sisi kanan berdiri ayah Alia, Pak Hendra Prameswari, berpakaian formal dengan senyum penuh bangga. Di sisi kiri, Alia berdiri anggun, memegang mikrofon. Ballroom yang megah itu sunyi, semua mata tertuju pada wanita muda itu. Selamat malam para tamu kehormatan, sahabat, kolega, dan keluarga besar kami. Terima kasih telah hadir di malam istimewa ini, merayakan ulang tahun ke-50 PT Prameswari Global Distribusi, sekaligus menghormati ayah saya, tokoh di balik semua ini. Alia berbicara dengan suara tenang namun penuh wibawa. Kalimatnya tersusun rapi. Nada bicaranya menunjukkan kelas. Ia bercerita tentang perjuangan sang ayah dari nol, membangun usaha dari gudang, kecil di pinggir kota menjadi jaringan. Distribusi yang menopang rantai pasok berbagai negara. Ia menyampaikan visi masa depan perusahaan yang kini ia pimpin dengan strategi ekspansi ke Eropa dan Timur Tengah. Bu Ratna duduk di deretan tamu keluarga. Dia membisu. Gaun merah tuanya yang mahal seolah memudar dalam sorotan lampu. Is there a kesan? Matanya terpaku pada Alia.
yang selama ini ia anggap perempuan tanpa kelas, tanpa masa depan, tanpa keistimewaan. Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa tidak semua orang yang mengenal saya tahu siapa saya sebenarnya. Saya memilih berjalan diam karena saya percaya bahwa seseorang dinilai bukan dari nama belakangnya, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Lanjut Alia sambil menatap ke arah keluarga Reza, lalu tersenyum tipis. Perkataan itu tidak bernada tajam, namun menyentil hati siapapun yang pernah meremehkannya. Tepuk tangan meriah mengisi ruangan saat pidato selesai. Beberapa tamu bahkan berdiri memberi penghormatan. Bu Ratna menoleh ke Reza. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kamu tahu ini sejak kapan?" Reza menjawab pelan, "Belum lama. Tapi sekarang saya paham kenapa dia selama ini memilih diam." Setelah acara resmi selesai, tamu-tamu penting menghampiri Alia. Menteri Perdagangan sempat berbincang dengannya. Pengusaha dari Singapura memuji strategi perusahaan yang ia rancang. Seorang wartawan bisnis mewawancarainya untuk majalah edisi khusus bulan depan. Keluarga Reza hanya bisa memandangi dari jauh. Tak lama, Alia menghampiri mereka. Ia tidak datang dengan senyum sombong. Ia membungkuk sopan, menyapa satu persatu. Bahkan mencium tangan Bu Ratna. "Ibu, terima kasih sudah datang. Semoga acaranya menyenangkan." Bu Ratna hanya mampu mengangguk. Wajahnya tegang, senyumnya kaku. Alia kemudian menggandeng tangan Reza. "Aku ingin kamu tahu satu hal," katanya lembut. "Aku tidak pernah berniat memamerkan apapun, tapi aku juga tidak akan terus membiarkan diriku diinjak." Reza menatap istrinya penuh hormat. "Dan kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun. Alia, bahasa kamu sudah membuat mereka semua, termasuk aku, belajar satu hal penting. Menghargai orang tanpa harus tahu isi dompetnya." Malam itu, pesta belum selesai, tapi Alia sudah memenangkan panggungnya. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tapi karena sikapnya yang tak pernah menjatuhkan, bahkan ketika ia punya kuasa untuk membalas. Dan itu lebih menyakitkan bagi mereka yang pernah merendahkannya. Hari-hari setelah pesta itu berjalan berbeda. Bu Ratna tak lagi sepenuhnya bisa menegakkan kepala ketika membicarakan Alia di arisan keluarga, yang dulu penuh dengan bisik-bisik menyindir, kini dipenuhi tanya penuh kagum. "Alia itu beneran CEO? Wah, kenapa nggak pernah bilang ya? Aku kira dia cuma..." "Ya, kamu tahulah." Bu Ratna hanya menjawab seadanya, berusaha menutupi rasa malu yang mulai menggerogoti harga dirinya. Di depan orang lain, dia mencoba mengubah narasi bahwa semua ini memang bagian dari rencananya menguji Alia. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ia sudah memperlakukan menantunya dengan semena-mena, dan kini semua orang melihatnya sebagai mertua yang arogan. Suatu pagi, Bu Ratna datang ke apartemen Reza dan Alia, tanpa pengumuman, tanpa pembantu, tanpa mobil mewah. Alia membukakan pintu. Matanya sempat terkejut, tapi segera ia tersenyum sopan. "Ibu datang sendiri?" Bu Ratna mengangguk. Ada keraguan di wajahnya, tapi ia melangkah masuk. Duduk di sofa, diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Kamu marah sama ibu?" Alia menatap wajah wanita yang selama ini menjadi sumber sakit hatinya. Tapi ia tidak melihat musuh. Ia melihat seorang ibu yang sedang ditelan egonya sendiri. "Saya tidak pernah marah, Bu," jawab Alia tenang. "Tapi saya belajar. Diam saya terlalu panjang. Dan ibu mengira saya tak punya harga diri." Bu Ratna menunduk. "Saya salah menilai kamu." "Alia, ibu minta maaf," katanya pelan. Suara itu nyaris tercekik di tenggorokan. "Ibu pikir kamu hanya perempuan biasa yang ingin numpang hidup. Ibu bahkan tidak pernah mencoba mengenalmu. Ibu malah..." Alia tidak menjawab langsung. Ia duduk di hadapan mertuanya, menyajikan teh dengan tangan sendiri. "Terima kasih sudah datang hari ini, Bu. Bukan karena ibu mengakui siapa saya, tapi karena akhirnya ibu datang sebagai ibu, bukan sebagai hakim." Hubungan mereka tidak langsung menjadi hangat,
Tapi hari itu adalah awal. Perlahan Bu Ratna mencoba berubah. Ia tidak lagi mencampuri rumah tangga Reza. Ia mulai menelepon Alia bukan untuk mengatur, tapi untuk bertanya kabar. Sesekali mengundang makan malam tanpa nada merintah. Reza memperhatikan semua perubahan ini, dan ia tahu semua itu bukan karena kekayaan Alia, tapi karena sikapnya, karena cara Alia membuktikan diri. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan martabat. Sementara itu, di lingkungan sosial mereka, nama Alia semakin dikenal, bukan sebagai istri Reza, tapi sebagai dirinya sendiri. Beberapa kali ia diminta menjadi pembicara di forum kepemimpinan perempuan dan tampil dalam majalah bisnis edisi Perempuan Berpengaruh Asia. Alia tak pernah menyebut keluarganya, tak pernah menyinggung masa lalu. Ia hanya berkata, "Saya pernah dianggap tak layak, tapi saya percaya. Seseorang tidak perlu membalas hinaan dengan teriakan. Diam dan kerja keras akan mengangkat kita lebih tinggi dari yang pernah meremehkan." Dan kata-katanya sampai ke telinga Bu Ratna, yang mendengarkan sambil mengusap sudut matanya sendiri. Ia tahu rasa malu itu datang terlambat, tapi ia juga tahu masih ada waktu untuk berubah. Setahun telah berlalu sejak malam pesta ulang tahun perusahaan Prameswari. Banyak yang perui, bukan hanya dari sisi hubungan keluarga, tapi juga dari hati-hati yang pernah saling melukai. Alia kini bukan lagi sekadar menantu dari keluarga Reza. Ihsan dikenal sebagai pemimpin muda yang cerdas, bijak, dan bersahaja. Namun di balik semua pencapaian itu, satu hal tetap ia pegang. Keluargalah tempat pulang, dan harga diri bukan sesuatu yang bisa ditukar demi penerimaan. Hubungannya dengan Bu Ratna masih berjalan perlahan, namun jauh lebih sehat. Mereka memang belum bisa bercanda akrab seperti ibu dan anak, tapi kini sudah tak ada lagi tatapan merendahkan atau kata-kata menyakitkan. Bahkan di satu momen makan malam keluarga, Bu Ratna pernah berkata sambil tersenyum, "Alia, kamu masak rawonnya enak. Beda ya? Kalau yang masak itu yang punya perusahaan logistik rempah sendiri." Semua tertawa dan untuk pertama kalinya, Alia ikut tertawa tulus bersama mertuanya. Namun bukan berarti luka yang pernah ditorehkan benar-benar hilang. Ada malam-malam di mana Alia masih merenung, mengingat masa-masa ia bertahan dalam diam, berusaha menjadi istri yang diterima tanpa harus membuka jati dirinya. Ada sesak yang masih tinggal, tapi ia tak membiarkannya menguasai. Reza, yang kini lebih memahami kedalaman luka itu, selalu menjadi teman bicara terbaik. "Maaf kalau dulu aku terlalu diam," ujar Reza suatu malam saat mereka duduk berdua di balkon, menatap lampu-lampu kota. "Kamu tidak salah," balas Alia lembut. "Kita semua sedang belajar menjadi versi terbaik dari diri kita. Aku pun pernah salah, karena berpikir bahwa menyembunyikan siapa aku adalah bentuk rendah hati. Padahal itu justru membuat orang mudah merendahkan." Reza memeluknya lama dalam diam. Mereka tahu cinta mereka bertahan bukan karena mudah, tapi karena diuji dan tak menyerah. Sebuah undangan pernikahan datang dari sepupu, Reza. Acara itu mempertemukan kembali keluarga besar, dan tentu saja, mata-mata penasaran yang pernah mengolok Alia kini menatapnya dengan hormat. Bahkan kagum, saat salah satu tante dari pihak Reza mendekat, ia berbisik, "Alia, dulu tante kira kamu cuma gadis biasa, tapi kamu bikin tante malu sendiri." Alia hanya tersenyum. Tak ada dendam, tak ada balas kata. Karena kini, luka itu telah sembuh. Bukan karena lupa, tapi karena ia memilih untuk sembuh. Beberapa waktu kemudian, Alia berdiri di depan ratusan karyawan perusahaannya, memperkenalkan program beasiswa untuk anak-anak pekerja lapangan. "Saya lahir dari keluarga berada, tapi saya pernah merasa seperti tak punya apa-apa saat harga diri saya diinjak. Maka dari itu, hari ini saya ingin memberi kesempatan bagi mereka yang punya semangat, tapi tak punya panggung." Tepuk tangan menggemuruh. Tapi yang lebih menggetarkan adalah bisikan dalam hati Alia sendiri. "Aku tak perlu membuat mereka malu.
Mereka akhirnya belajar sendiri tamat.